Oke, welcome back di my channel di GJ88. Kali ini kita kedatangan bintang tamu yang keren-keren. Di sebelah samping saya ada Mas Maman Goro-Goro. Oke. Dan sama Mas Bim Saladim. Oke. Nanti kita akan menjawab pertanyaan yang dari request. Ini Mas Maman, apa kabar dulu Mas Maman? Baik. Baik sekali ya. Baik. Sekarang sibuk ngapain Mas? Biasa lah pekerjaan. Pekerjaan ya. Iya. Pekerjaan apa ini? Yang dikatakan kayak wira swasta. Wira swasta ya. Oke, berarti Bapak pengusaha ini. Enggak, Bang. Rekan saya Bim Saladim yang akan membantu menjawab pertanyaan. Oke, kita tunggu setelah pesan-pesan berikut ini. Pertanyaan pertama, kenapa di Indonesia banyak sekali cebong dan kampret? Malah bingung sendiri. Bingungnya kenapa Mas? Ya Yang itu bikin pusing di antara cebong dan kampret itu nggak pernah saling menghargai satu sama lain. Iya. Kalau saya udah jadinya kenapa harus dicebong? Kenapa enggak kata atau apa? Kenapa harus cebong? Iya. Salahin. Seharusnya kan. Salah apa cebong? Iya. Kecebong ini salah apa? Kasihan, Kenapa sebagai harus cebong yang sebagai asli. kecebong? Iya. Iya. Kenapa harus dia yang disalahkan? Ya. Iya. Jadi supaya nggak disalahkan harus gimana nih Mas? Ya itu saling menghargai aja. Saling Saling menghargai dan mengerti mungkin ya. Oke, itu tadi. Jadi intinya saling menghargai. Nah, Oke. Saling menghargai dan introspeksi diri. Mantap, 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 mantap. Ini di Indonesia itu masih banyak yang jomblo itu gimana guys? Ditinggal nikah gitu maksudnya. Oh gitu ya. Dari tahun ke tahun semakin meningkat ya. Tapi saya nggak pernah merasakan jomblo sih. Ya kenapa Mas Maman? Terlalu ganteng kali. Gila. Ya kan? Tapi ya kenapa harus seperti itu penanggapannya ya? Iya, Belum pernah Iya. jomblo saya. Sorry loh. Oh. Bukan saya merasa ganteng. Sorry loh. Iya. Sorry, iya. Sekali. Oh. Tapi ini kan yang dibicarakan kan kita mencari solusi gitu loh. Oh, solusi. Gimana itu untuk mengatasi gitu loh. Kalau masalah ada jomblo apa enggaknya sih ya nggak tahu. Ya, harus itu juga penampilan biar supaya Penampilan. bisa. Nah, kalau jawabannya apel lah. Kalau pendekatan menurut Ya, Anda? pendekatan lah penting itu. Pendekatan penting ya. Heeh. Jadi kata kuncinya pendekatan. Ya, pendekatan. Tapi kalau Goro-goro. pendekatan semakin didekati semakin jauh itu gimana solusinya? Tinggal aja. Ya kan? Soalnya saya saya ntar dulu ya Mas. Ya. Ini Oke, Mas. ini di topik ini dulu ya. Oke, Mas. Udah ya nggak apa-apa ya. Oke, nggak apa-apa. Soalnya ini belakangan ini saya sedang seperti apa ya kayak istilah saya gitu Mas. Semakin saya mendekat seolah-olah dia semakin jauh Mas. Ya ibaratnya perjuangan. Tidak kamu gimana kalau sama itu? Ya. Apa itu? Ya gimana ya? Apa? Ya ibaratnya gini lah. Ibaratnya kan ada kalau gizi kan 4 sehat 5 sempurna kan. Kalau saya itu 5-5-nya sampai saya unjulin jadi 6. Waduh. Masih nggak bisa Mas. Pusing ya? Bisa. Iya. Pusing. Ya belum. Takdirnya. Kenapa harus takdir lagi yang disalahkan? Oke. Ya udah. Keren ini Mas. Keren. Maman Goro-Goro. Ya. Tapi yang saya tidak sukanya dari jawabannya nggak ada solusi. Nggak ada solusi. Tinggal aja. Ujungnya nggak ada solusi kan? Tinggal aja, Ya udah. Jadi ya udah ya. Ya, Ya cerita lu ya. Iya. Oke, kita next guys. Oke, keempat nih. Mas Maman dan Mas Ana. Oke. Karir atau asmara dulu ini? Kalau saya karir dulu. Kenapa itu harus karir dulu? Sudah karir, pekerjaan udah terakhir kan? Udah lahir. Ya, jadi cari jodoh atau Ya. pasangan. Berarti menunggu sukses gitu Mas. Ya nggak sukses tapi kan Maksudnya udah bisa karir. Ah. Tapi kalau karirnya udah umur 50 tahun gimana? itu repot. Terlalu repot. Iya gitu ya. Ibaratnya gini. Kita tunda-tunda ibaratnya pernikahan gitu kan. Nunggu mapan dulu. Tapi kalau mapannya udah umur 50 60 tahun gimana itu? Ayo repot ya. Pikirannya ya 31
sudah berhasil. Sudah berhasil. Iya. Nanti umur 30 itu harus sukses. Ya, harus sukses tapi udah berjalan gitu loh, udah punya karir, udah punya apa itulah. Kalau saya setuju juga sih. Soalnya saya juga pernah mengalami kayak ibaratnya kalau waktu dulu ABG gitulah ya. Ibaratnya kan udahlah yang penting teman-teman punya pacar, saya punya pacar. Tapi ketika mau apel aja gak punya rokok, buat ongkos, buat itu juga repot juga. Iya. Kalau waktu muda dulu gimana tuh Mas? Kalau waktu saya muda sebenarnya gua nggak terlalu banget sih. Nggak terlalu ganteng, nggak terlalu ya, nggak terlalu ganteng itu ya, jangan nggak terlalu ganteng. Saya sering ditolak pacar cewek, tapi pantang menyerah itu loh. Pantang menyerah. Saya apa itu ditolak satu wanita 7 kali nggak pernah. Gitu. Tapi nggak merasa sakit hati. Enggak, ke-9 kalinya baru keterima, tapi berjalan cuma 6 bulan. 6 bulan. Iya. Kandas lagi. Tapi itu setelah berapa tadi 7 kalian? 7 kali ketolak itu dari segi sakitnya itu gambarannya kayak apa, kan pasti ibaratnya orang sakit hati ya pasti sakit lah namanya sakit hati itu. Sakit tapi saya sudah terlalu apa itu? Terlalu kebal. Saking udah kayak batako ya. Jalannya sama dia gitu loh. Tolak terus. Aduh 7 kali. Tapi setelah dapat yang jadi istri ini gimana? Oh ini luar biasa. Mantap ya, bisa diceritakan. Perjalanan cinta itu hampir 4 tahun itu loh sama istri saya. Antri batu abisi. Nah, itu macam lama ya. Kuat dan tahan lama. Oke guys. Mas, oke siap. Di Indonesia masih banyak koruptor dan apa hukuman yang pantas itu untuk para koruptor supaya nggak merajalela. Hukuman yang layak ya. Apa ya itu ya perlu di hukuman kasih melarat aja ya. Kasih aja ya. Saya tidak. Kalau saya mungkin ya hukuman apa ya? Kalau menurut saya hukuman seumur hidup kali ya, biar kapok lah ya. Maksudnya kalau koruptor kan ibaratnya apa ya? Dia kan kayak itulah istilahnya orang mencuri uang rakyat, men. Sama aja kita kan juga dicoba uang kita. Udah menggarong uang rakyat. Iya. Kasihan kita ini. Apalagi yang korupsi itu uang pajak, kita juga bayar pajak. Iya. Iya enggak? Aktif selalu. Iya, tiap tahun bayar pajak. Kalau kita bayar pajak. Iya. Ternyata iya, ya itulah. Makanya jadi seperti nih, hidup sederhana, nggak punya apa-apa tapi banyak cinta. Hidup bermewah-mewahan, punya segalanya tapi sengsara. Seperti para koruptor. Iya. Oh iya. Iya, sorry. Oke, next Pak. Mas Mama dan masalah. Bagaimana caranya mengatasi perselingkuhan? Itu tergantung wanitanya. Tergantung wanitanya ya. Mau gimana? Mau pasang GPS, mau pasang hati itu ya tergantung. Iya. Pasangannya. Kalau lelaki kan Itu kalau buat mengatasi menurut saya harus apa ya, kita selidiki terus dulu sebabnya kenapa si istri ini selingkuh atau si suami selingkuh, kan pasti ada sebab bro. Oke, Itu tapi kalau mungkin masalahnya emang karena saling puas itu baru keterlaluan terlaluannya. kecuali sudah saling pengertian, sudah saling menjaga waktu satu sama lain, kan? Termasuk masih selingkuh. Itu Keterlaluan, iya. Apalagi ya, itu maksudnya Mas. kasih aja. Iya. Apalagi kalau sampai selingkuh permasalahannya karena ekonomi ya, istilahnya karena pendapatan si suami ini kurang lalu dituntut istri itu. Oh, itu keterlaluan ya. Iya. Kita harus menerima apa adanya. Dan buat istri-istri harusnya gimana itu? Istri ya harus pengertian sama pasangannya lah. Harus disyukuri lah ya. Disyukurin apa adanya. Iya. Biarpun itu keriting, mau kripo, mau hitam, mau coklat, mau pink, diterima aja. Iya.
Yang penting jangan polang. Jangan polang. Iya. Oh, polang ketinggalan aja. Apa itu kan? Polang. Polang itu apa? Polangnya warna-warni itu. Oh, oke. Kayak ulah polang. Iya. Ulang-ulang. Oke, keren. Lagu paling favorit di Indonesia menurut kalian itu apa sih? Dari dulu sampai sekarang. Seneng gitu kan. Ya, paling seneng, paling favorit. Kalau saya sih Jamrut. Yang apa? Kenapa itu jamrut? seneng sih ya. Dengar suaranya serak-serak basak itu. Mantap gitu loh. Iya. Seraknya ada basahnya. Iya. Jamrut yang apa tuh? Yang apa? 30 menit itu. Oh, 30 Ya, menit 30 video. menit. Coba nyanyi dikit dong. Pelangi di matamu. Nah, Pelangi di matamu. 30 menit kita di sini tanpa suara. Kalau saya tetap itu lagunya Slang yang balikin. Yang balikin. Udah tahu pastilah ya. Tahu, Legend itu ya. Iya, The Legend. Di Indonesia kan lagi lumayan ramai nih sepak bolanya nih. Oh iya. Itu caranya supaya waktunya bilang terus sepak bolanya kaki itu gimana? Ketegasan ya. Apa itu ya? PSSI apa ini ya? Oh Ya itu harus tegas, tegas sama mafianya. berarti itu perjudian Ya termasuk ya, termasuk kategori. kategori gitu ya. Kalau saya harusnya mungkin di lingkup persepak bola di Indonesia harus dikasih KPK mungkin. KPK itu sepak bola. Khusus itu ya. Penyelidik, penyelidiknya atau game skornya gitu. Mengintai. Diintai harus diintai. Sekarang nonton film James Bond nggak? Enggak tahu. Ya paling seneng Rambo. Rambo. Mirip Rambo ya. Paling seneng. Berarti Sylvester Stallone gitu. Ya, Sylvester Stallone Itu yang lucu. Iya. Tapi jangan yang Rambo lucu itu. Kan ada itu yang Rambo lucu itu. Ya, seneng tapi kan betul. Itu Rambo pemain bola. Kayaknya sih. Hot shot. Oh, apa itu hot shot? Judulnya hot shot. Hot shot. Apa itu hot shot? Oke, keren. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Oke, pertanyaan paling keren. Film favorit kalian apa nih? Itu yang ada Ridwan ini tuh. Yang apa? Bokong. Sumpah paling seneng. Apalagi itu yang apa? Paisi siapa? Oh, Kipakai. Ya, Kipakai. Paling seneng ya. Sering ketipu di Senang filmnya tapi nggak tahu nama pemerannya itu susahnya. Udah lama nggak lihat ya. Dari zaman SD dulu ya. Ya, paling seneng itu. Kalau banget sih. Udah lama ya. Kalau saya apa ya? Film yang genre horor lah. Apa itu? Ya film apa aja sih ini genre horor namanya yang horor. Itu susah-susah lah. Yang pakai dubang. Soalnya saya sukanya yang horor ya. Juga. Saya sukanya yang horor pas. Kayak yang jatuh terbang. Ridwan. Biar terbang gampang gitu. Paling seneng itu. Tapi ya kalau tetap senengnya yang film lokal ya. Film karya anak bangsa. Support Indonesia ya. Support Indonesia. Yang kalau masih kayak kanak-kanak itu jadi itu filmnya itu. Soalnya di zaman bapaknya masih jarang ya film Indonesia ya. Jarang. Adanya film-film itu ya. Itu debu. Along. TV-nya yang masih hitam putih. Iya, hitam putih. Kalau pengen berwarna ya dikasih kaca. Warnanya biru doang. Kadang masih bumbang ya nonton. Oke, itu tadi jawabannya. Sekarang kita next. Oke, ayo. Kita fisik dulu ya. Iya. Kuat lagi kita kayak gini. Oke. Ayo. Oke, pertanyaan terakhir. Waduh, sayang sekali udah selesai pertanyaan terakhir. Iya. Aduh, cepet banget ya waktu lalu ya. Iya. Ini pertanyaan yang positif. Untuk menjadi lelaki sejati di Indonesia, buat saran buat teman-teman yang nonton itu gimana itu, Mas? Ya, harus semangat. Semangat. Kaji diri, kaji rasa. Apa itu, Mas? Kaji
Gaji diri, gaji rasa. Gaji gila. Rasanya hati harus ikhlas, tulus, sabar. Ya, pokoknya bisa mengatasi masalah percintaan lah. Paling utama ya. Ya, utama. Tapi kalau begitu terlalu lama. Iya. Buat lagi. Kalau saya mungkin ya yang penting bisa menjaga perasaan kita. Terus yang pertama jujur, Ya, kejujuran. Itu lelaki sejati yang bisa jujur dan semangat. dan Semangat. Dan yang paling Walaupun penting, jomblo, tetap semangat. jangan dibatas sama Ya, Bok itu ibu. Iya, itu baru lelaki sejati yang bisa menjunjung tinggi ibu. Nah, jadi itu tadi guys wawancara kita dengan Mas Maman Goro-Goro. Oke, thank you. Kita ucapkan terima kasih. Sama-sama. Sudah datang ke studio kami. Ya, kapan-kapan kita Ya. buat lagi ya. Oke. Oke. Oke.